Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom kakak dan Ina. Shalom. Shalom. Oke, untuk menambah semangat kita, ada Iya. baiknya kita tepuk Yesus Bang Anto. Iya Nang, kita tepuk Yesus. Iya. Untuk adik-adik yang di rumah, kita tepuk Yesus bersama-sama ya. Kita mulai. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, Yes. Oke, untuk memulai ibadah, ada baiknya kita saat teduh sejenak ya adik-adik. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita saat teduh. Untuk adik-adik yang di rumah, kita tundukkan kepalanya, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, untuk menambah semangat kita bernyanyi. Adik-adik yang di rumah tahu lagu Mari Kita Bersukaria kan? Tahu dong Bang. Oke, baiklah adik-adik yang di rumah, kita akan bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Baik, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, duduk kembali adik ya. Duduk yang manis, jangan ada lagi yang jalan-jalan atau bercerita. Karena kita mau masuk hadirat Tuhan. Nah, kita mau bernyanyi sambil ditelipak tangan ya adik-adik sekolah minggu. Kita bernyanyi, Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi
kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu atas segala kasih sayang-Mu yang selalu memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik, penuh sukacita dan damai yang daripada-Mu. Begitu juga Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan semangat dan sukacita, agar mereka penuh semangat dan sukacita di dalam mengikuti ibadah ini Tuhan, walaupun ibadah dari rumah. Terima kasih Bapa di surga, ada guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, Engkau berkati, berikan kemampuan Tuhan untuk kami, guru-guru sekolah minggu semua, agar bisa melayani adik-adik sekolah minggu di dalam ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang lain di gerejamu Tuhan, supaya lebih bersemangat lagi guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih Bapa di surga, kami manusia yang tidak luput dari segala dosa. Hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, untuk menambah sukacita kita kembali, kita angkat lagu pujian kita, Kasih Yesus Manis dan Indah. Baiklah adik-adik, masih ingat kan ayat bulanan kita? Di mana? Di mana ya? Ya, Ya. tulis di Amsal 1 ayat 7. 7. Apakah bunyinya adik-adik? Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke? Dihafal ya adik-adik sekolah minggu. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan warta kita yang diambil dari Amsal 1 ayat 7. Sekarang kita kembali bernyanyi dan bersorak-sorai, kita bernyanyi Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ada kode ya, gini kan. Yesus pokok dan kitalah caranya.
sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita lagi. Kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita semuanya ya. Hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan di minggu akhir tahun gereja tanggal 22 November 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, tidak jalan-jalan lagi. Dan mohon juga handphonenya dicharger kian ya untuk mendengar firman Tuhan supaya tidak jalan-jalan. Duduk manis ya anak-anak yang di rumah. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat minggu ini. Kami boleh kembali bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami dari hari yang lampau hingga minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan yang boleh beribadah dari rumah, mendengarkan firman Tuhan, bahkan menyanyikan lagu pujian. Tuhan memberkati. Berkati kakak, abang, guru sekolah minggunya, berkati juga orang tuanya, dimanapun berada. Tuhan jagai adik-adiknya juga, bahkan pelajarannya di sekolah. Tuhan berkati. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hati kami, pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu ada di rumah, hari ini tema kita adalah Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita baca bersama-sama ya anak-anak yang ada di rumah. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Buka Alkitabnya anak-anak. Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini temanya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau anak-anak yang ada di rumah mendengarkan atau melihat orang yang sudah mati, orang yang lagi mati di hadapan kita, di hadapan anak-anak, bagaimana perasaannya? Ayo anak-anak, bagaimana perasaan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah kalau melihat ada orang mati di tetangganya atau keluarganya? Pasti ada sekolah minggu takut,
pasti ada sekolah minggu sedih. Ya, ma, pa, ayah temanku meninggal loh. Pasti anak-anak takut sekali, pasti sedih sekali ya. Hari ini Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Anak-anak sekolah minggu, Yesus mati, kemudian bangkit pada hari keberapa? Bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Kenapa Yesus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga kembali? Itu tandanya Yesus akan menggenapi janjinya. Ya, anak-anak sekolah minggu, coba perhatikan gambar yang ada sekarang. Nah, ini adik-adik yang ada di rumah, ini adalah gambar siapa? Ayo. Ya, ini gambar Tuhan Yesus ketika sedang bangkit. Ya, gambar Tuhan Yesus ketika sudah bangkit dari kematian. Ya, Yesus disalibkan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ini dia gambarnya, Yesus sudah bangkit. Para murid-muridnya akan melihat dan menyaksikan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian adik-adik yang ada di rumah, kalau Yesus adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus menyatakan kuasanya membangkitkan seorang yang sudah mati. Ayo anak-anak sekolah minggu, sebelum dikasih tahu, siapa yang sudah dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya, sudah dikubur loh 4 hari. Iya, Lazarus. Ya, Lazarus yang sudah meninggal 4 hari akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mereka itu, Lazarus itu adalah saudaranya Maria dan Marta. Mereka tinggal di sebuah kota yang bernama Betania. Ya, mereka bersaudara. Maria dulu, saudara Lazarus ini pernah mengurapi minyak kaki Yesus. Ya, tetapi saudaranya yang bernama Lazarus pada waktu itu sedang sakit keras. Ya anak-anak, sedang sakit keras. Mereka akan memanggil Yesus, Tuhan, Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit keras. Tetapi anak-anak sekolah minggu ada di rumah, akhirnya Lazarus meninggal. Lazarus meninggal dan dikuburkan. Yesus pada waktu itu belum datang. Yesus pada waktu itu walaupun sangat dikasihinya Lazarus, apa yang dikatakan Marta saudara Lazarus, Tuhan, seandainya Tuhan di sini, saudaraku tidak akan mati. Seandainya Tuhan cepat datang, saudaraku tidak akan mati Tuhan. Rupanya adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi? Tuhan akan menyatakan mujizatnya, Lazarus akan dibangkitkan kembali dari kematiannya. Ya, bayangkanlah anak-anak sekolah minggu, kalau siapa pernah melihat ada yang sudah dibangkitkan kembali? Ayo, pernah enggak anak sekolah minggu lihat orang yang sudah mati bangkit kembali? Tidak pernah kan? Atau opung siapa yang sudah bangkit lagi sekarang? Anak-anak sekolah minggu, tidak ada, pasti tidak ada. Tetapi Tuhan menyatakan mujizatnya melalui Lazarus, dia akan dibangkitkan sudah 4 hari dikubur dari kematiannya. Boleh anak-anak sekolah minggu lihat bagaimana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Ini dia, ini gambarnya. Ya, ini gambarnya bahwa Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Sudah 4 hari dikubur dia. Ya, sudah 4 hari dikubur dia si Lazarus ini. Kemudian Tuhan akan membangkitkan kembali dari kuburnya. Masih ada kain kapannya. Kalau anak-anak sekolah minggu melihat, pasti anak-anak sekolah minggu langsung lari, ya lari, takut. Ada pocong. Rupanya tidak, dia adalah Lazarus. Coba anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kalau ada bangkit tiba-tiba jam 10 malam, pas anak sekolah minggu sedang bermain-main, ada tiba-tiba berdiri menggunakan kain kapan warna putih. Pasti anak-anak sekolah minggu
lari dan takut, sangat takut, pasti lari. Ada pocong, ada pocong. Ternyata yang terjadi pada waktu itu bukan, mereka tidak takut. Mereka menyaksikan kebesaran Tuhan. Mereka menyaksikan mujizat Tuhan bahwa Lazarus akan dibangkitkan dari kematiannya. Saudaranya Marta dan Maria sangat senang, sangat bersukacita pada waktu itu. Sekarang anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kalau opungnya dibangkitkan kembali, senang gak? Mau gak? Pasti sangat senang. Tetapi bukan sekarang lagi, ya. Anak-anak sekolah minggu harus tahu kalau kita sudah meninggal, ya, bukan dibangkitkan seperti Lazarus lagi, tetapi kita akan dibangkitkan kembali nanti oleh Tuhan asalkan kita percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi hari ini anak sekolah minggu, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari sini kita belajar anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ketika anak-anak sekolah minggu juga sedang sakit, ketika ayahnya, ibunya, adiknya sedang sakit, minta pertolongan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan. Anak-anak sekolah minggu langsung ingat, Tuhan kan boleh membangkitkan Lazarus, Tuhan kan boleh membangkitkan orang mati. Sekarang ayahku, ibuku sedang sakit, Tuhan. Sembuhkan dia supaya bisa bekerja. Adikku sedang sakit, Tuhan, hari ini. Ini obatnya aku kasih. Berdoa anak-anak sekolah minggu supaya sembuh. Ya. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, kalau tidak setia, tidak akan sembuh. Kalau bermain-main waktu ibadah, Tuhan akan marah. Tidak akan menyatakan mujizatnya. Lazarus karena dia orang beriman, karena dia orang percaya, orang yang setia, makanya Tuhan bangkitkan dia. Kalau anak-anak sekolah minggu pengen juara di sekolah juga harus belajar. Bukan bermain-main. Tuhan kan punya mujizat. Tuhan akan melindungi aku. Tuhan akan membuat aku juara kelas. Tetapi kalau tidak belajar, tidak juara juga. Seperti itu dia. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita belajar dari Yesus yang membangkitkan orang mati, bahwasanya anak-anak harus percaya dan setia agar Tuhan menyatakan mujizatnya. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu mengetahui bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya dan setia kepada Tuhan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, itu maksudnya. Percayalah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan pasti, ya, Tuhan pasti membukakan jalannya, membukakan pintunya untuk anak-anak Tuhan yang mau percaya, yang mau baik, yang mau setia kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan dari kematiannya, melalui Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Mari anak-anak sekolah minggu harus tetap berpengharapan, harus tetap setia kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberkati. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan Amang pada minggu ini. Semoga anak-anak sekolah minggu tetap sehat, ya, sehat, kuat, berdoa selalu supaya virus cepat berlalu dan kita bisa di gereja. Udah kangen kan sama guru-guru sekolah minggunya? Ya, anak-anak sekolah minggu nanti kalau sudah normal kembali di gereja harus peluk kakak, abang, inang guru sekolah minggunya ya. Harus tahu lagi namanya, jangan lupa. Ya, demikian firman Tuhan buat hari ini, buat anak-anak. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita. Kembali kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu ini. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat perlindungan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kami juga belajar dari Lazarus yang Tuhan bangkitkan selama 4 hari sudah dikubur, tetapi Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan menyatakan kuasa sehingga Lazarus boleh kembali dibangkitkan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, berkati mereka di dalam belajar, berkati orang tuanya, berikan rezeki, kesehatan dan panjang umur. Berkati juga kakak abang inang guru sekolah minggu kami, berikan kesehatan, berikan hikmat bijaksana dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan boleh melenyapkan, menyembuhkan virus yang masih ada di negara kami, di negeri kami, agar kami boleh kembali belajar di sekolah, beribadah dengan baik di gereja. Tuhan Yesus, ampuni kami dari dosa yang kami perbuat, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, baik. Oke, baiklah adik-adik yang ada di rumah. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua kita. Semoga firman Tuhan bisa tetap ada di hati adik-adik dan adik-adik bisa melakukannya di rumah. Oke, selanjutnya untuk adik-adik yang di rumah kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk membuat semangat kita hidup kembali dengan lagu yang berjudul Dalam Nama Yesus. Bangkit berdiri semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala dosa. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Baik, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik sekolah minggu, kasih persembahannya yang terbaik buat Tuhan ya. Jangan ada yang memberikan yang sobek, jangan ada yang memberikan yang lecek atau kusam. Baiklah dikasih yang bagus supaya hati Tuhan senang. Dan untuk itu kita bernyanyi Tanganku Namet-met. Aku namet-met tulehon mau tude batang nari nangi nalojai sayur rupa kunamai tangan kini homai sekali lagi. Aku namet-met tulehon mau tude batang nai nangi nalojai sayur rupa kunamai tangan kini homai Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu.